Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bertemu kembali dalam perkuliahan kita. Semoga teman-teman juga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana mencari sumber-sumber referensi yang baik. Nah, harus diketahui bahwa ketika kita membuat makalah, ya, membuat makalah, terus tugas-tugas, itu harus menggunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh mencatut misalkan dari Kompasiana, terus dari blog, atau dari statement orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka-mereka yang tidak memiliki kewenangan, ya, ketika mengeluarkan statement itu. Jadi, nah, kita sekarang ketika nanti teman-teman membuat makalah, tugas akhir ataupun nanti skripsi, teman-teman sekarang harus menggunakan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak lagi main catut-catut referensi-referensi dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak banyak sumber-sumber uh, yang bisa kita manfaatkan. Nanti saya akan kirimkan di online learning UHAMKA itu beberapa website-website yang menyediakan berbagai macam jurnal, buku, e-book ya berupa e-book, majalah dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah kalian bisa mengakses jurnal-jurnal yang sudah disediakan oleh negara karena pemerintah itu membayar ratusan juta untuk berlangganan jurnal-jurnal internasional. Nah, kalian harus masuk ke pertama adalah ke Perpusnas dulu ya. Ya, masuk ke sini. Masuk ke perpusnas.go.id. Nah, kalian yang belum punya ID Perpusnas, kalian nanti bikin ya. Nah, ketika sudah masuk ke website perpusnas.go.id, kalian masuk ke e-resource, koleksi digital berlangganan ya. Koleksi digital berlangganan. Nah, ini yang jurnal berlangganan itu adalah jurnal-jurnal yang dibayar oleh pemerintah. Nah, ya, ini jurnal-jurnal ini luar biasa. Bahkan kita bisa temukan ya, skripsi, disertasi, tesis juga bisa kita temukan di sini. Dan pencariannya juga bukan lagi sembarang. Kalian ketika ngetik di Google itu kita cari makalah ketik di Google. Misalkan di Google kita cari mengenai pembangunan nasional. Nah, bukan lagi seperti ini. Nah, ya, bukan lagi seperti ini, tetapi harus terarah. Nah, nanti saya akan ajarkan juga nanti beberapa melalui satu melalui jurnal, terus nanti melalui Google Scholar, dan nanti bagaimana cara mengakses jurnal-jurnal berbayar yang tidak bisa dibuka. Ya, kita nggak bisa dibuka. Nah, pertama tadi ya, nih untuk kalian yang belum punya ID Perpusnas bisa kalian buka nanti ketika klik ini dulu ya, koleksi digital berlangganan. Nah, diklik nanti kalian akan masuk ke e-resource perpusnas.go.id. Nah, sekali lagi bagi yang belum punya ID-nya, kalian cukup daftar anggota, nanti masukkan biodata diri dan segala data yang dibutuhkan. Ya seperti biasa ya, email dan lain sebagainya, terus nomor telepon, alamat. Nah, kemudian nanti akan keluar tuh nomor kalian. Nah, kalian nanti kan membuat pasport. Nah, tinggal klik pasportnya aja. Tinggal nanti setelah selesai, kalian bisa masukkan ID kalian, juga nomor passwordnya. Seperti itu. Nah, kita mulai ya. Contoh saya akan masuk ke akun saya, ya. Nah, saya masuk ke akun saya. Selamat datang Okirawan. Nah, ini ID saya ya.
ID saya. Kemudian, nah lihat nih, ini banyak. Kalian mau cari kumpulan apa nih? Terbitan yang lokal, ada yang lokal, ada Neliti, Balai Pustaka, macam-macam ya, Indonesian Heritage, atau semuanya aja. Ya, semuanya, semuanya. Nah, contoh ketika kita ingin mencari jurnal, ya, contoh kita akses ProQuest jurnal luar negeri ya. Kita ingin mendapatkan jurnal mengenai ekonomi dan bisnis. Kita klik ke ProQuest, ya, klik tautan, kemudian open new tab, and then we go to, nah, we go to ProQuest website. Nah, kalau berbayar ya, langgan itu kalau ketika jurnal-jurnal internasional itu dilanggan, itu pasti ada di embed benchmarknya. Nah, ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ada tandanya bahwa ProQuest ini telah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) ya. Nah, oh kita bagaimana nih? Kita mau cari jurnal mengenai bisnis dan ekonomi. Oh kita cari ini kalau ini secara kayak gini umum nih, ya. Tapi umum jurnal ini memuat banyak eh, subjek, ya, bukan hanya sekedar ekonomi. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Kita coba klik browse ya. Jaringan saya sedikit lambat. Publication. Oh, ya. Nih kita klik publication. Kemudian kita bisa lihat mana nih, kita pilih nih, kita filter. Apa sih yang mau kita cari? Di sini ada 7.312 publikasi. Wah, itu banyak banget ya. Kita mau cari publikasi mengenai apa? Cari di sini. Publication subject-nya apa? Nah, terlihat kan? Di sini ada medical science tentang pengobatan, kemudian ada pendidikan, bisnis dan ekonomi. Ya, ada 162 publisher berarti ya. Ada 162 publisher. Nah, kita klik di sini. Contoh. Oke. So, kita masuk ke yang kita klik. Masih loading. Nah, seperti ini. Contoh ABC Jurnal Jungkook ini publishernya nih, ya. Awake OD Jurnal. Ini Bangkok, Akta, Universitas dan UUS. Contoh kita klik, ya. Kita klik ABC Jurnal. Ini jurnal yang terbitkan di Bangkok. Misalnya dari Bangkok. Nah, kita bisa lihat nih topik-topik apa aja yang dibahas di dalam jurnal ini. Ini dia jurnalnya dari tahun kapan, ntar bisa terlihat nih. Ya, nah, ini salah satunya nih 2020. Kita lihat, oh panjang itu ya, banyak. Nah, kita cari nanti tema-tema ini, judul-judul ini kita cari nanti sesuai dengan apa topik pembahasan kita. Apa topik yang akan kita bahas, judul penelitian kita apa, seperti itu. Kemudian, misalkan seperti ini, kita klik, kita pilih apa di sini. Eh, Dampak inflasi bunga dan ya, ini kita cek negara di ASEAN. Nah, kenapa kita harus menggunakan jurnal sekarang? Dasar basic penelitian itu harus berlandaskan teori-teori sebelumnya ya. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu.
Setiap kita melakukan sebuah riset itu pasti butuh basis data sebelumnya, penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya apa sih yang dilakukan? Nah, makanya kita harus cari jurnal-jurnal ini. Nah, itu kita masukkan sebagai variabel-variabelnya mana penelitian dulu terdahulunya seperti apa. Nah, ini seperti ini jurnalnya nih, ntar kita bisa download. Ini bisa di-download PDF-nya seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira ya nih downloadannya. Oke, ya. Seperti itu. Kemudian eh tadi kedua, oke, bagaimana sih cara. Nah, ini di sini banyak ya. Tadi banyak nih di resources Perpusnas itu banyak sekali jurnal-jurnal yang telah dilanggan oleh Perpusnas. Nah, ini kita harus manfaatkan karena ini jurnal-jurnal mahal yang kita tuh nggak mudah untuk mengaksesnya. Nah, ini negara sudah bayar ini ratusan juta rupiah ya per bulannya. Ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi bagi teman-teman yang belum punya ID Perpusnas, yuk segera daftarkan secara online aja. Nggak harus teman-teman ke Perpusnas. Kemudian, nah biasanya buat teman-teman nih biasanya, sering banget nih nyari sesuatu itu di Google. Nah, cari di Google itu juga nggak sembarangan lagi. Kalian harus menggunakan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, nah di sini kita cari apa? Scholar, ya Google Scholar atau kalau bahasa Indonesia Google Cendikia. Nah, di sini nanti kita akses di sini nih tentang apa? Di sini ada struktur organisasi koperasi misalkan seperti itu. Nah, di sini banyak tuh ya. Banyak bisa kalian manfaatkan tinggal kalian pilih. Kemudian kalau mensitasi kemarin di sebelumnya juga nih ada ini kita bisa citasi nih, kita kutip, tinggal kita copy kutip. Nah, pilih nih di Indonesia biasanya kita menggunakan format apa? Ya, menggunakan format apa? Tinggal klik saja nih, klik copy paste ditaruh di daftar pustaka. Itu seperti cara kemarin menggunakan Mendeley, tapi nih kalau cara manual menggunakan Google Scholar. Jadi kalau misalkan di Google Scholar itu tinggal cari judulnya apa, ya. Di penelitian misalkan kalian buka-buka penelitian kita sebelumnya terus ada referensi dari sini misalkan dari Siti ya, Sitio. Nah, itu dicari tuh. Tinggal cari Sitio, Koperasi Teori dan Praktek. Nah, ntar muncul keluar tinggal copy paste saja seperti itu. Kemudian eh, kemudian ketika kita menemukan misalkan kita cari jurnal-jurnal yang nggak bisa terbuka nih. Misalkan saya akan cari di sini dengan jurnal yang beda. Biasanya jurnal-jurnal bahasa Inggris lah ya. Jurnal-jurnal dengan bahasa Inggris. Not like this. Oh, ini semua sudah dilanggan. Kalau semua dilanggan itu udah pasti bisa dibuka. Tapi kalau nggak dilanggan itu kita nggak bisa buka. Jadi kita pakai yang lain nanti. Kita pakai contohnya. Aduh, sebentar, kita cari dulu jurnalnya. Nah, menggunakan publisher dari Clarivate. Oh, nanti saya akan jelaskan ada perankingan jurnal, ya paling tidak memberikan sedikit pengetahuan untuk teman-teman bahwa jurnal-jurnal itu ada perankingan. Jadi dosen-dosen itu disuruh nulis untuk masuk ke sistem-sistem ini. Nih, search jurnal. Sama ya, seperti ini. Kita cari kategorinya apa, misalkan. Kita cari kategorinya accounting and finance. Ya,
Ini example we want, kita bisa pilih nih salah satunya, ini view profile page. Oke. Oh my god, ini akses saya dibatasi. Ini biasanya saya pakai ini karena kita tidak berlangganan ya. Saya punya dua akses, satu dari Perpusnas dan satu lagi dari kampus saya yang di Cina. Hmm. Oke, kita bisa di sini. Misalkan gini ya, tadi nih, tadi kategorinya kita pilih ya, kita pilih kategorinya accounting and finance misalkan tadi. Nah, kita cari nih nama jurnalnya apa nih? Eh, Universitas ya, rankingnya SCI, namanya Accounting Organization and Society Journal. Kita klik di sini, terbuka nih jurnal Elsevier. Nah, terbuka kan, kelihatan kan? Nah, kita bisa lihat soal di sini nih. Kita lihat jurnal-jurnal ini, contoh yang terkini nih. Ya, contoh yang terkini. Financial Accounting Community Relative Economics. Nah, ini contoh ya. Bisa di-download nggak nih? Kita cek, dia bisa di-download nggak? Oh, nggak ada. Dia tidak bisa di-download. Ya, dia nggak bisa di-download. Nah, kita cari nih, kita copy paste nih. Doi-nya kita paste, copy paste, Ctrl copy, kemudian kita klik di sini SGHI Hub ya, SGHI Hub. Nah, SGHI Hub ini dari Rusia ya, dari Rusia, buatan Rusia. Sebenarnya ini ilegal sih, tapi bagaimana kita buat kepentingan ilmiah, kemudian kita copy paste di website SGHI Hub ini, dia akan membuka akses kita, akses. Nah, seperti ini publikasinya, jurnalnya nih. Nah, seperti ini ya. Terus tinggal kita download nanti. Ya, kita tinggal download, mana downloadnya mana. Nah, ini bisa di-download seperti itu. Nih ada download ya, kita download. Nah, save, dapat, yang ganti. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, di dalam eh, rankingan jurnal itu ada dua. Satu dikuasai oleh Scopus ya, Scopus ya, Scopus. Nah, Scopus itu rankingannya ada ranking 1, 2, 3 itu pakai kuartil Q1, 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 Q. Jadi sudah di semakin rendah berarti semakin bagus. Kalau semakin tinggi semakin ya relatif lah ya. Kemudian ada dari Elsevier. Elsevier itu mengeluarkan namanya SGI. Kalau SGI itu pakai namanya impact factor. Seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini perankingan nanti Scopus seperti itu. Oke, teman-teman, seperti itu nanti di dalam olunya saya akan berikan website-website yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman. Kalian bisa akses buku-buku di situ dan macam-macam deh, ya. Banyak banyak yang bisa kalian dapatkan dari situ. Skripsi dan lain sebagainya. Nah, karena teman-teman ini masih semester baru, jadi luar biasa teman-teman di semester ini udah dapat, karena sebelumnya kakak-kakak kelas kalian itu
belum tahu menginfo-info seperti ini. Oke. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.